warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu. Kami dari kelompok B1, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dengan fasilitator Harbi MPD dan pengajar praktik Indraswari MPD akan memaparkan tugas 1.3 A.5.2 ruang kolaborasi visi guru penggerak modul 1.3. Anggota kelompok B1 terdiri dari saya, Ani Kusumawati dari SMP Negeri 1 Batangan, Hamikah Muyasyarah dari SD Negeri Gajah Kumpul, Ika Ririn Indriani dari SMP Negeri 1 Batangan, Solihatun Nikmah dari SD Negeri Raci, dan Suraji dari SMA Negeri 1 Batangan. Setelah kami menyatukan visi-visi kami, maka terwujudlah satu visi kelompok kami, yaitu mewujudkan insan yang beriman dan bertakwa, berjiwa mandiri, serta berwawasan lingkungan dan teknologi. Prakarsa perubahan yang ingin kami angkat adalah mengembangkan pembelajaran berbasis proyek untuk meningkatkan kemandirian murid. Komponen Bagja yang pertama adalah buat pertanyaan. Pertanyaan yang kami buat adalah apa yang harus saya lakukan untuk mengembangkan pembelajaran berbasis proyek. Tindakan yang akan kami lakukan adalah mengajak kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan semua guru berkoordinasi tentang kegiatan yang direncanakan. Dan tindakan yang kedua adalah mengidentifikasi gaya belajar murid. Komponen Bagja yang kedua yaitu ambil pelajaran. Di sini kami menyepakati untuk buat pertanyaan di poin ambil pembelajaran, yaitu siapa yang mempunyai pengalaman tentang pembelajaran berbasis proyek. Dari pertanyaan tersebut, kami mengambil tindakan mencari contoh atau narasumber tentang pembelajaran berbasis proyek, mencari literasi di perpustakaan ataupun internet. Pertanyaan yang kedua, aktivitas apa yang dapat diimplementasikan pada pembelajaran berbasis proyek? Tindakannya adalah praktekom, membuat infografis, ataupun membuat karya sesuai dengan materi pelajaran. Pertanyaan ketiga, keterampilan apa yang sudah saya miliki untuk mewujudkan pembelajaran berbasis proyek? Tindakannya kita akan memberikan keterampilan untuk mewujudkan nilai kemandirian pada murid. Komponen Bagja yang ketiga adalah gali mimpi. Dengan pertanyaan, apa perubahan positif yang akan ditanamkan pada murid setelah pembelajaran berbasis proyek? Tindakan yang akan kami lakukan adalah meningkatkan ketakwaan anak, melatih kemandirian, mengembangkan teknologi, dan melestarikan lingkungan. Kapan dan di mana pembelajaran berbasis proyek itu dilakukan? Tindakannya, pembelajaran berbasis proyek dilaksanakan di kelas sesuai dengan materi yang dipelajari. Bagja selanjutnya yaitu jabarkan rencana. Kami mengangkat pertanyaan, langkah apa yang dilakukan untuk mengembangkan pembelajaran berbasis proyek? Nah, di sini kami melakukan tindakan yang pertama, merancang pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Yang kedua, mempersiapkan materi dan lembar kerja murid. Yang ketiga, merancang penilaian sesuai keterampilan abad 21. Yang keempat, melakukan evaluasi dan refleksi tindakan. Dan yang kelima, mencari dan berusaha mengatasi hambatan dan tantangan melalui komunitas praktisi. Masih di jabaran rencana, pertanyaan yang nomor 2 adalah langkah apa dalam pembelajaran berbasis proyek ini untuk mencapai sebuah terobosan. Jadi tindakan yang akan kami lakukan untuk mencapai terobosan-terobosan itu, anak-anak menanam pohon dan merawatnya sampai besar di lingkungan sekolah.
Bagja atur eksekusi. Kami mengangkat pertanyaan pihak mana saja yang dilibatkan untuk berkolaborasi dalam pembelajaran berbasis proyek. Jadi tindakannya di sini yang dilakukan untuk berkolaborasi adalah guru P5, masyarakat, ataupun instansi yang sesuai dengan materi pelajaran. Kemudian membentuk komunitas praktisi dan juga melibatkan semua pihak yang berkolaborasi saat technical meeting untuk membahas SOP-nya. Selanjutnya, pertanyaan kedua, apa saja tantangan dan hambatan yang mungkin terjadi dalam pembelajaran berbasis proyek? Nah, tindakannya agar menghasilkan produk yang bagus membutuhkan waktu yang lama dan pemantauan secara kontinu. Jadi untuk menghadapi tantangan, kita akan melakukan suatu tindakan untuk memantau secara kontinu. Pertanyaan nomor 3, bagaimana bentuk aturan atau SOP yang akan diterapkan dalam pembelajaran berbasis proyek? Tindakannya, SOP ini dibuat atas kesepakatan bersama dan sesuai prosedur penggunaan alat dan bahan yang digunakan. Pertanyaan terakhir di bagja yang terakhir adalah, siapakah yang mengevaluasi, memantau, dan merefleksi pembelajaran berbasis proyek ini? Yang pasti, pembelajaran berbasis proyek ini dievaluasi dan dipantau serta direfleksi oleh kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, dan masyarakat ataupun instansi yang terlibat dalam pembelajaran berbasis proyek. Demikian paparan presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.